kemarin kita sudah melihat bahwa apa itu jemaat, bagaimana penggunaannya di dalam kitab Perjanjian Baru. Dan saya ulang sedikit karena kemarin ada yang tidak datang, supaya tambah mantap ya. Nah, apa itu jemaat? Kemarin saya sudah singgung bahwa jemaat itu dari kata eklesia yang terambil dari dua kata, itu ek dan kaleo, yang artinya orang-orang Yunani pada waktu itu memahaminya dengan orang-orang yang keluar, dipanggil keluar untuk berkumpul. Gitu. Saya kemarin mengambil ilustrasi Pak Arge datang jauh-jauh dari air madi di sana, begitu, datang ke GBA di Kesone untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bernyanyi, dan satu kumpulan yang benar di dalam satu jemaat, begitu. Itu adalah apa itu gereja atau apa itu jemaat. Dan kemarin kita juga sudah melihat bahwa kapan jemaat itu dimulai? Kapan jemaat itu mulai? Dimulainya adalah ketika Yohanes Pembaptis tampil. Yohanes Pembaptis tampil, dia membaptis orang, dan disitulah dimulainya suatu jemaat, suatu era yang baru, begitu. Nah, kemarin juga kita sudah melihat apa itu fungsi dari jemaat. Saya hanya ulang sedikit saja fungsi dari jemaat. Ada yang masih ingat kemarin apa fungsi jemaat? Menjaga Injil. Menjaga Injil, oke. Jadi menjaga Injil. Bagaimana cara menjaga Injil? Kemarin kita sudah pelajari bahwa menjaga Injil itu dengan memberikan perintah apa? Baptisan kan? Baptisan. Baptisan ini untuk apa? Baptisan ini bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk mengingat tentang Injil itu. Mengingat tentang kabar baik itu, bahwa Tuhan dulu sudah mati menggantikan kita, dan sekarang kita hidup untuk Tuhan. Kematian Tuhan itu seperti kita mati di dalam dosa kita, lalu Tuhan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia bangkit, begitu. Jadi baptisan ini adalah suatu simbol, bukan suatu esensi untuk menyelamatkan, begitu. Kemarin juga kita sudah melihat menjaga Injil dengan apa kemarin? Perjamuan. Jadi perjamuan juga itu tidak menyelamatkan, begitu. Karena hanya suatu wadah untuk menjaga Injil saja, untuk menyimbolkan saja. Jadi kalau namanya simbol, yaitu tidak menyelamatkan. Contohnya di dalam kitab Perjanjian Lama kita dapatkan Tuhan perintahkan mereka untuk sembelih seekor domba, begitu kan? Sembelih seekor domba. Apakah domba ini yang menyelamatkan? Tidak. Ini hanya simbolnya saja. Kita hanya menyimbolkan juru selamat yang akan datang. Nah, setelah juru selamat itu datang, maka ini tidak dipakai lagi. Itu hanya simbol saja. Nah, kemarin juga kita sudah melihat bahwa fungsi jemaat itu untuk mengestafetkan Injil. Jadi mengestafetkan Injil ini sangat penting. Kenapa? Karena Injil itu kan kita bisa dengar Injil itu dari apa? Dari penjelasan tentang Injil. Jadi iman itu kan timbulnya itu kan dari pendengaran. Jadi kita sudah dengar Injil yang benar, oh iya benar itu. Gitu. Kalau kita tidak pernah dengar, maka kemungkinan selamat itu tidak ada kemungkinan, begitu. Jadi itulah mengapa di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Jadi seseorang bisa diselamatkan itu kalau dia sudah dengar Injil yang benar, dia sudah mendengar Injil yang benar. Dan kita juga sudah melihat kemarin yang ketiga, apa yang ketiga? Saudara Hasan? Wadah pemuritan. Wadah pemuritan.
Jadi wadah pemuridan. Maksudnya wadah pemuridan ini apa? Di dalam buku Pak Suhento, Doktrin Gereja itu kemarin sudah disinggung oleh Saudara Hasan. Doktrin Alkitab. Alkitab itu apa? Ini adalah bahan bakunya. Jadi bahan bakunya doktrin Alkitab ini. Nah, doktrin gereja itu apa? Doktrin gereja ini pemrosesnya. Jadi seperti tempat untuk memproses bahan bakunya ini. Nah, doktrin keselamatan itu apa? Nah, doktrin keselamatan ini adalah hasil dari bahan bakunya yang sudah diproses sehingga menghasilkan satu kesatuan yang benar. Begitu. Nah, kalau bahan bakunya sudah salah, begitu kan? Masih ada firman lain, begitu kan? Masih ada nubuatan dan sebagainya yang berjalan terus, begitu. Bagaimana? Bahan bakunya jadi kacau balau. Demikian juga ketika pemrosesnya ini tidak benar. Sesat misalnya, gembalanya sesat misalnya. Tiba-tiba 20 tahun lagi jemaat ini misalnya ini seperti jemaat yang ada di Efesus dulu. Gembalanya tidak benar, ngajarnya tidak benar gitu kan. Sesat ujung-ujungnya begitu. Maka hasilnya pun akan sesat. Gitu. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu menekankan pentingnya berjemaat ini? Karena di dalam berjemaat inilah kita dapatkan pengertian penjelasan Injil yang disampaikan oleh seorang gembala kepada jemaat, dan itu didasarkan pada bahan baku yaitu Alkitab itu sendiri. Begitu. Nah, ketika seseorang yang belum paham Injil, belum paham tentang Alkitab, coba-coba mengajar, maka ajarannya itu adalah ajaran-ajaran yang menyimpang. Nanti dia bisa cerita, oh minggu lalu Bapak Ibu, saya ketemu Tuhan. Lalu ditanya, Tuhannya kayak gimana Pak? Oh putih-putih Pak. Lalu tanya lagi, putih-putihnya bagaimana? Oh terbang dia Pak. Nanti orang bilang itu setan Pak, nanti dia marah. Tapi kita tanya bagaimana mukanya? Seperti yang ditonder itu Pak. Tambah ngawur lagi kan? Karena apa? Karena bahan bakunya tidak dikuasai dan pemrosesnya ini jadi kacau balau. Begitu. Jadi wadah pemuritan, disinilah kita diajar kebenaran, diajar doktrin yang alkitabiah, begitu. Maka disinilah kita boleh bertanya apa saja seputar tentang doktrin yang kita terima. Misalnya ada suatu pengajar yang mengatakan, oh kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Maka kita perlu bertanya, kenapa? Kenapa dia bisa satu-satunya? Bukankah baptisan itu juga menjadi salah satunya? Kita bisa bertanya demikian. Nah, maka timbullah suatu jawaban bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat karena Alkitab berkata demikian. Karena bahan bakunya berkata demikian, maka hasilnya juga akan benar. Begitu. Terakhir kemarin kita bahas tentang apa? Fungsi jemaatnya dan ya. Jadi fungsi jemaat ini sangat penting. Kenapa fungsi jemaat ini sangat penting? Karena kita inilah sebenarnya yang menjaga Injil itu, supaya Injil itu tetap murni, supaya Injil itu tetap eksis, begitu. Semakin kita mengarah kepada sesuatu yang salah, semakin kita mengarah kepada sesuatu yang sesat, maka pola dalam fungsi tiang penopang dan dasar kebenarannya ini akan bergeser. Dia akan salah dan kemungkinan akan sesat. Begitu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Arge, saya tidak usah sebutkan denominasinya. Sudah ratusan tahun gerejanya berdiri. Tetapi kita lihat jemaatnya itu banyak yang tidak mengerti bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Itu adalah satu doktrin dasar yang
kalau kita lihat itu pertama kali diajarkan kalau seandainya ada seminar, ya, atau Pak Suhento seminar kan biasanya doktrin keselamatan itu yang paling pertama. Karena ini yang paling menentukan seseorang mau terima yang lain atau tidak. Kalau dia belum lahir baru, terus kita bilang jemaatnya begini, dia nggak akan bisa terima. Dia tidak akan mungkin bisa, oh iya begitu. Dia pasti akan menentang dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah diselamatkan, maka polanya adalah dia mengikuti perintah Tuhan. Tunduklah, maka dia akan tunduk. Ikutilah, maka dia akan ikut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Dan coba kita lihat sekarang masuk kepada otoritas. Coba kita baca beberapa ayat otoritas jemaat. Dari siapa? Atau siapa yang memberikan otoritas? Apa dasarnya? Apa dasar otoritas dari jemaat itu? Coba kita lihat di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Saya pakai HP saja supaya lebih cepat. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, dilanjutkan ke ayat yang ke-20-nya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penghuni. Nah, jadi PL itu ada nabi, PB itu ada rasul. Dan kunci dari kedua ini adalah Kristus. Nabi itu apa? Nabi itu berbicara tentang kitab-kitab dalam kitab perjanjian lama ketika dia singgung tentang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Para nabi itu maksudnya adalah bagian kitab perjanjian lama. Begitu. Kenapa? Nabi itu adalah perantara antara Allah dengan manusia. Jadi ketika Allah berfirman, maka dia akan berikan kepada seorang nabi. Nah, nabi itu yang nanti akan mengajarkannya kepada umat, jemaat atau umat pada waktu itu. Nah, demikian juga di dalam kitab perjanjian baru. Tuhan memakai para rasul untuk memberikan firman itu kepada kita. Contohnya, sekarang kita ada surat, misalnya surat Roma, surat Galatia, surat Paulus yang lain. Ada begitu banyak surat yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Dan itu ditulis oleh para rasul. Dan para rasul itulah sebagai otoritasnya. Sehingga kita tidak percaya ada kitab-kitab lain. Hanya ini otoritasnya. Dan semua itu sebenarnya adalah Kristus. Kenapa? Karena esensi dari pemberitaan semuanya itu adalah Kristus sebenarnya. Bagaimana Kristus nanti akan datang, mati, dan akan menyelamatkan semua manusia. Bagaimana nanti Yesus Kristus akan datang menjadi seorang raja di dalam kerajaan milenium dan lain sebagainya. Esensi dari Kristus itulah yang sebenarnya dibahas dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita bisa membahas satu topik lagi sebenarnya, pentingnya Kristus dalam hidup manusia. Tapi itu nanti kita akan bahas. Nah, jadi kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru adalah suatu dasar, suatu otoritas yang memberikan suatu pondasi bagi jemaat. Jadi jemaat itu dibangun di atas pondasinya PL plus PB. Gitu. Jadi inilah pondasinya. Kalau pondasinya ini sudah kacau, sudah tidak benar, maka kemungkinan gerejanya juga pasti bakalan kacau, begitu. Nah, Bapak Ibu, karena otoritas kita adalah pada Kristus sesungguhnya, maka kita mau melihat
pentingnya firman Tuhan itu menjadi suatu landasan iman kita. Pentingnya pengertian yang jelas tentang Alkitab itu supaya kita semakin mantap begitu. Nah, saya hapus saja ya bagian atasnya. Sekarang kita masuk kepada dua dasar penafsiran yang akan membawa kita kepada pemahaman yang jelas nanti. Karena kita berbicara tentang jemaat, ada begitu banyak orang yang salah akhirnya memahami jemaat karena penafsirannya salah. Pola penafsiran. Nah, pola penafsiran ini ada dua. Yang pertama adalah covenant theology. Jadi covenant theology ini adalah suatu penafsiran yang dipakai pada waktu itu untuk menelaah Alkitab. Jadi mereka berkata ini disebut dengan teologi perjanjian. Jadi semua yang tercatat di dalam Alkitab itu semuanya alegoris. Apa itu alegoris? Hanya simbol saja. Jadi tidak literal, semuanya itu simbol saja. Jadi kita perjanjian lama sampai kita perjanjian baru sampai kekekalan nanti, mereka bilang itu hanya simbol saja. Jadi tidak secara literal. Nah, siapa yang memulai? Ini pertama, pemahaman ini dimulai oleh beberapa tokoh Kristen sebenarnya seperti Origen dan teman-temannya. Maka muncullah pemahaman tentang Calvinis. Kenapa saya ambil Calvinisme adalah salah satu dari pola penafsiran yang salah? Calvinisme atau John Calvin pada waktu itu adalah penganut dari covenant theology. Begitu. Kakeknya atau kakeknya di atas kakeknya lagi Origen itu mengajarkan sesuatu yang salah kepada Agustinus pada waktu itu. Nah, sehingga Agustinus menjadi suatu dasar bagi John Calvin untuk memulai teologinya. Teologi yang dibangun berdasarkan pemahaman Agustinus inilah yang membuat dia percaya bahwa pola penafsiran yang benar itu adalah covenant theology. Artinya bahwa semuanya yang ada dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu alegoris. Begitu. Maka efeknya adalah mereka tidak percaya yang namanya milenium atau kerajaan Kristus di bumi selama 1000 tahun. Jadi milenium. Jadi mereka tidak percaya adanya kerajaan Kristus selama 1000 tahun di bumi. Begitu. Nah, ini adalah efek dari pola penafsiran yang salah. Sehingga ini berdampak kepada jemaat lokal. Begitu. Jadi kalau seandainya tidak ada kerajaan 1000 tahun, maka jemaat ini jadi seperti sesuatu yang tidak penting, tidak berharga. Begitu. Karena pengharapan kita di masa jemaat ini adalah ketika nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus dan akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun itu pengharapan kita. Jadi efek dari penafsiran yang salah ini maka membuat orang-orang menjadi ngapain gitu kan. Jadi tidak penting menurut mereka. Nah, satu lagi penafsiran secara dispensationalism.
dispensasi. Apa itu dispensasi? Dispensasi ini adalah tugas penata layanan di mana Tuhan memberikan firman-Nya itu sesuai berdasarkan tahap-tahapan masa tertentu. Contoh, masa kekudusan. Masa kekudusan adalah penciptaan sampai kejatuhan misalnya. Itu masa kekudusan. Dan masa-masa yang lain. Contohnya masa hukum Taurat. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka Tuhan berikan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu memberikan tuntunan bagi mereka, memberikan satu undang-undang bagi mereka. Nah, kalau Indonesia kan kita percaya ada undang-undangnya. Kalau melanggar yang ini, hukumannya begini. Ada undang-undangnya. Nah, pada waktu itu bangsa Israel ada hukumnya juga. Begitu. Nah, ada yang disebut dengan masa jemaat. Saya singkat saja, masa jemaat. Nah, apa itu masa jemaat? Masa jemaat ini adalah masa di mana Tuhan mengalihkan perhatiannya kepada bangsa-bangsa lain. Tujuan ketika Kristus dijanjikan untuk datang menyelamatkan manusia, itu tujuannya adalah untuk orang Israel. Makanya dalam kitab Matius itu Tuhan bilang Great Commission. Jadi jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Pasal 10-nya, lanjut lagi ke pasal 11-nya, sudah tidak benar lagi, banyak orang yang menolak. Pasal yang ke-13-nya, disitulah ada perumpamaan tentang jemaat. Muncullah suatu pola yang baru. Jadi karena penolakan bangsa Israel terhadap Kristus, maka Tuhan alihkan fokusnya bukan lagi kepada bangsa Israel tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Itulah mengapa munculnya masa jemaat ini. Jadi masa jemaat ini adalah masa yang spesial karena dalam kitab Perjanjian Lama tidak pernah disingkapkan. Bagaimana itu pola jemaat? Itu tidak pernah disingkapkan. Kalau Pak Suento biasanya menyebut ini plan A dan plan B. Ya, kita ikuti sajalah. Kita ikuti saja Pak Suento gitu ya. Jadi ini adalah plan B-nya. Artinya bahwa ketika bangsa Israel itu tidak terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, malahan mereka menyalibkan Dia, maka Tuhan beralih, bukan lagi fokus kepada Israel, sekarang Dia fokus kepada bangsa-bangsa lain atau pada jemaat lokal. Bukan berarti Tuhan lalu membiarkan Israel sampai selama-lamanya tidak pedulikan mereka. Tapi nanti akan ada satu masa Tuhan akan fokus kepada mereka, yaitu di masa tribulasi. Begitu. Nanti Tuhan akan fokus kepada mereka. Begitu. Nah, itu adalah dua penafsiran. Cara penafsiran pertama adalah covenantology. Nah, ini sesuatu yang tidak benar karena mengalegorikan semuanya. Tetapi kalau dispensasi, ini suatu pola di mana kita memahami segala sesuatu yang Tuhan berikan. Memang ada alegorinya begitu, tetapi tidak semuanya alegori. Tetapi kebanyakan di dalam Alkitab itu secara literal pasti terjadi secara literal. Gitu. Jadi janji Tuhan akan datang itu tidak dalam pengertian alegori gitu. Telah nyata Yesus datang. Begitu. Nah, begitu juga dengan kerajaan milenium nanti, Tuhan pasti akan datang. Karena apa? Karena bagian-bagian ayat Alkitab yang sudah memberikan nubuatan yang jelas. Begitu. Ini adalah pola penafsirannya. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem pemerintahan dalam jemaat. Dimana saya boleh hapus ini. Satu bagian lagi. Tapi seputar ini sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan supaya kita bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan dalam jemaat.
Artinya adalah siapa yang berotoritas di situ, di dalam jemaat itu, siapa yang berotoritas? Apakah saudara Hasan begitu kan, karena dia sebentar lagi akan menjadi gembala di tahunan, begitu? Atau siapa? Kan kita tidak tahu siapa. Nah, kalau berdasarkan bagian-bagian ayat Alkitab nanti kita akan lihat jelas. Cuman saya ingin memberikan beberapa hal. Yang pertama adalah ada yang berkata bahwa sistem pemerintahan yang benar itu adalah secara bishop atau uskup. Jadi uskuplah sebagai yang paling atas. Jadi uskup itu yang paling atas, bukan Tuhan, uskup. Jadi otoritas uskup itu harus diikuti semua orang. Jadi saya berikan satu gambaran di sini. Ini adalah gereja. Ini uskup. Ini jemaat. Jadi apapun yang dikatakan oleh uskup, semua jemaat ikut. Mulai dari aturannya, pengajaran dan lain sebagainya, dalil-dalilnya, penambah-penambahannya, bahkan Alkitab sendiri pun ini bukanlah otoritas yang paling final. Makanya ada penambahan-penambahan kitab apokrifa dan lain sebagainya. Dan ini kita bisa lihat bisa baca? Ya. Jadi ini yang sangat jelas kita lihat. Jadi secara Alkitab saja mereka tidak percaya hanya 66 Alkitab, tetapi ada tambahan lain. Jadi cukup banyak Alkitabnya. Begitu, ditambah apokrifa dan sebagainya. Ya, ada suatu penambahan itu tergantung dari uskupnya maunya bagaimana. Begitu. Dan yang kedua adalah majelis yang paling tinggi. Majelis atau secara sinodal atau sinode. Ini paling banyak di mana? Paling banyak di mana? Di tiap daerah. Oh ya. Yang penting saya tidak sebutkan ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali. Bahkan hampir sekitar ratusan ribu begitu orang-orang memahami ini yang benar. Denominasi Kristen 45.000 kalau tidak salah. Berarti orang-orang di dalam itu sudah berapa jutaan orang berarti. Banyak orang yang memahami majelis atau sinodal yang paling benar. Karena ada suatu pola yang berjenjang yang dibuat sedemikian rapi sehingga seperti suatu kerucut yang sempurna dikatakan. Apakah ini suatu kerucut yang sempurna? Kita bilang tidak. Ini bukanlah satu kerucut yang sempurna. Ini satu kerucut yang bisa membinasakan. Kenapa saya katakan ini satu kerucut yang bisa membinasakan? Coba kita lihat. Ini kepala sinodalnya. Di sini dia. Ini gereja pertama. Gereja kedua. Gereja ketiga. Gereja keempat. Gereja kelima dan lain sebagainya. Ini bukanlah satu kerucut yang sempurna, tetapi ini satu kerucut yang bisa membinasakan. Kenapa? Ketika iblis gocek sedikit aja kepala sinodenya, gocek sedikit saja, maka yang di bawah ini kena imbas semua tidak? Semuanya kena imbasnya. Jadi ketika kepala sinodenya itu salah, ya semuanya salah lah begitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang di sana sudah tentukan kita begitu kan. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi semuanya sudah terstruktur dan mereka menyebutnya struktur yang sempurna. Kita bilang tidak.
itu bukanlah struktur yang sempurna. Itu struktur yang sempurna dalam pengertian menyesatkan. Begitu. Nah, yang ketiga adalah secara congregationalism atau jemaat sebagai pemegang otoritas manusia di dalam Kristus. Nah, karena jemaat sebagai pemegang otoritas yang paling tinggi, mulai dari pola-pola yang kita lihat misalnya dalam 1 Korintus pasal yang kelima, bagaimana Paulus di situ mengajarkan bahwa ketika seseorang berdosa, itu kan ada seseorang berdosa di situ, dia main gila dengan ibu tirinya, dan melalui Rasul Paulus memberitahukan jemaat yang andil-andil, jemaat yang punya otoritas untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang bersalah itu. Maka kalau demikian, maka kita memahaminya jemaat itu harus jemaat lokal. Kalau jemaat tidak lokal, bagaimana? Maka tidak akan sinkron dengan bagian-bagian ayat Alkitab. Begitu. Jadi ada 3 hal ini yang cukup penting, bahwa yang pertama kita memahami pemegang tertingginya adalah uskup, kedua adalah majelis, dan ketiga adalah jemaat lokal. Dan mengapa kita di tempat ini memakai sistem ini? Karena sistem ini adalah sistem yang diajarkan oleh Alkitab. Makanya di dalam Alkitab banyak sekali pernyataan-pernyataan kepada jemaat di Laodikia, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Philadelphia, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Efesus, dan lain sebagainya. Ada begitu jemaat-jemaat yang terpisah, dan mereka berkata bahwa mereka adalah tubuh Kristus yang kudus. Begitu. Karena mereka adalah satu jemaat lokal, satu jemaat yang kudus, maka kita perlu memahaminya ada satu konsep di mana jemaat itu adalah satu yang dibentuk oleh Tuhan yang sempurna untuk memberitakan Injilnya. Begitu. Karena kalau seandainya polanya sudah salah, maka akan mempengaruhi pola penyampaian Injil itu. Begitu. Nah, untuk yang sudah kita pelajari, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Tentang yang sudah kita bahas, mungkin berbicara tentang bagaimana pola yang ada yang mengakibatkan bahwa jemaat bisa saja hancur seperti jemaat di Efesus, ya, karena seseorang tidak patuh, hanya percaya tetapi tidak patuh, sehingga tidak mengikuti alur yang kita ajarkan, gitu. Sehingga jemaat yang lokal ini bisa tersusupi. Nah, kenapa kita memahami jemaat lokal adalah jemaat yang benar? Sedikit lagi, ini adalah satu jemaat, ini adalah satu jemaat lagi, ini adalah satu jemaat lagi. Pak Suento sering memberikan ilustrasi ini kalau dia lakukan pendalaman Alkitab atau seminar atau blog class. Kenapa? Ketika satu jemaat ini mau dihancurkan oleh iblis, atau iblis mau menghancurkan jemaat itu, maka iblis harus mengontrol semua gembala-gembala yang ada di sini. Contoh, ini Pak Gembala Hasan lagi. Contoh saja ini Pak Hasan. Contohnya Pak Hasan.
Pak Hasan ini tahu kalau jemaat di B ini sudah mulai tersusupi. Maka pola yang benar adalah Pak Hasan kasih tahu, hey, itu gereja kamu itu udah nggak benar itu. Masa kamu izinkan perempuan mengajar? Ini kata Pak Hasan ini. Dan si C, ini Pak John. Ini Pak Joni. Kata Pak Joni, kamu itu sudah salah. Masa kamu biarkan pengkhotbah dari gereja sebelah khotbah? Dia ngajarin apa di gereja kamu? Nah, dari masukan yang ada, ini bisa mengubah sesuatu yang sudah salah tadi bergeser ke yang benar. Begitu. Tetapi kalau seandainya polanya seperti ini, siapa yang berani? Gua sinode bro, katanya kan. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Saya maunya begini, Pak. Oh, yang atasan sudah begini, sudah begitu. Jadi yang tunjuknya di atas. Jadi tidak bisa. Nah, kalau seperti ini, maka kesesatan itu masih bisa diredam. Kesesatan itu masih bisa di counter atau ditutupi dengan adanya jemaat-jemaat lain yang saling memberikan masukan. Begitu. Nah, demikian juga dengan jemaat. Kepada gemalanya, mungkin gemalanya ada salah ini. Mungkin gemalanya sakit hati dengan jemaatnya. Misalnya. Jemaatnya juga boleh kasih tahu, Pak Gembala, masa Pak Gembala begitu, gitu kan. Masa gembalanya kok marah-marah. Bisa saja. Namanya kita manusia kan, bisa saja marah-marah gitu kan. Mungkin karena tidak terkontrol, bisa saja. Karena kita polanya itu kita harus saling membangun di dalam Kristus. Meskipun dia gembalanya, dia bukan pemegangnya. Walaupun hanya penanggung jawab, dia bukan pemegang otoritas tertingginya gitu. Jadi meskipun seandainya dia salah, dia tidak bisa dikatakan, dia kan pemimpin kita, dia nggak boleh ditegur. Tidak begitu. Kita ini membangun di dalam satu tubuh Tuhan. Kita mau ada satu kekudusan yang terpancar dari jemaat ini. Sehingga ketika ada misalnya pemimpinnya yang salah, jemaatnya berhak tegur. Apakah itu mengurangi rasa hormatnya? Tentunya tidak. Justru itu yang benar, itu yang bagus gitu. Tetapi polanya jangan pas khotbah, Bapak khotbah begitu, padahal kemarin gini-gini, itu salah. Itu salah. Kita datangin dia dengan 4 mata dulu, sesuai Alkitab. Begitu. Oke, masih ada atau sudah tidak ada? Saudara Hasan, mau ditanyakan? Pak Gembala Hasan? Cukup, Pak, semuanya? Oke, kalau sudah cukup, minggu depan kita akan membahas tentang kekudusan dalam jemaat. Jadi masih ada lanjutan sedikit. Saya bikin pola-pola yang sedikit begini supaya mudah diingat. Begitu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa pentingnya untuk kami berjemaat, dan Tuhan kiranya Engkau yang terus menolong kami agar di masa hidup kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, karena Engkau sudah mempersiapkan kami dengan begitu rupa. Tuhan, mampukan juga jemaat untuk terus mengasihi-Mu, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Membantu, berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang menolong. Secara kehidupan mereka mengalami kesusahan, Tuhan juga yang memberikan pertolongan untuk mereka. Tuhan, Engkau tahu dari tempat ketinggian, Engkau yang mencurahkan berkat untuk mereka. Mungkin yang datang dalam keadaan kurang sehat, sakit, dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau yang pulihkan mereka, karena Engkau lah dokter di atas segala dokter. Kami kena percaya Engkau lah sumber penghiburan untuk kami. Yang berduka, Tuhan juga yang memberikan penghiburan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembali.